Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Surabaya. Saya mau tanya, saya punya kebiasaan yang buruk dan saya menyesal melakukannya itu Buya. Tapi saya susah sekali untuk berhenti melakukannya Buya. Bagaimana caranya agar saya bisa berhenti melakukannya Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia melakukan kesalahan atau dosa ada 3 martabat. Yang pertama, melakukan dosa tapi nggak sadar-sadar. Wah, ini paling buruk. Yang kedua adalah sadar melakukan dosa dan dia berusaha untuk meninggalkan dosa, tapi berat, susah, masih sering terjerumus. Dia masih lumayan ada sadar dan ada usaha. Yang ketiga itu istimewa, sadar melakukan dosa lalu berusaha, lalu bisa meninggalkannya. Maka yang bertanya masih lumayan dia sadar kalau dia melakukan dosa tapi dia masih susah meninggalkan. Bagus, sampai dia bertanya pengen cari solusi. Yang repot tuh nggak sadar, diingetin pun masih bangkang, kan repot. Dosa yang paling dosa itu apa sih? Dosa yang paling dosa itu manusia berdosa tapi tidak merasa berdosa. Ini kan kurang ajar. Anda pun pegel, sudah salah nggak merasa salah, kan bikin pegel orang, nggak enak. Ini maka masih lumayan Anda tingkat kedua. Anda sudah menyadari Anda punya kebiasaan jelek, dan tapi ingat, langkah pertama setelah itu apa? Langkah pertama jika itu urusan dosamu dengan Allah, satu, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Mungkin Anda orang punya kebiasaan jelek melakukan keharaman, mungkin naudzubillah, apakah melihat gambar-gambar yang tidak pantas atau mungkin mencari kesenangan sendiri dengan syahwatnya, atau mungkin lebih parah dari itu melakukan zina atau dosa-dosa kepada Allah. Kalau ada orang sadar masih lumayan. Lalu bagaimana langkah untuk kita menjauhi dari kemungkaran tersebut? Yang pertama, jangan sampai Anda bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia, karena itu dosa kepada Allah, hendaknya kita tutup. Yang pertama. Yang kedua adalah mintalah kepada Allah dan selalu hadirkan dalam panjatan doamu, ya Allah, aku punya kebiasaan jelek yang itu, ya Allah, angkat, jauhkan kami. Minta terus kepada Allah dan jangan bosan minta. Karena kalau Anda berani meminta berarti Anda sadar, dan itu menjadikan Allah senang. Ya Allah, aku punya kebiasaan melakukan kehinaan haram itu, ya Allah, aku ingin menghindari tapi aku sering kepleset lagi, jauhi ya Allah. Baru setelah Anda minta untuk dijauhkan, Anda minta ampun. Yang ketiga, ampuni dosaku yang itu ya Allah, ampuni dosaku yang itu ya Allah. Dan terus sampai kapan? Sampai Anda bisa menitikkan air mata menyesali. Itu yang harus Anda lakukan. Yang repot putus asa, nggak akan diampuni oleh Allah. Siapa sih yang nggak berdosa dari kita? Siapa? Hanya Nabi. Man dzalladzi ma saqat. Siapa yang nggak punya kesalahan sama sekali? Wa man lahu husna faqat. Siapa yang hanya punya kebaikan tok hidupnya? Semua dari kita melakukan kesalahan. Tapi ingat, kalau itu dosa kepada Allah, jangan kau ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia. Apalagi ngajak. Kalau ngajak, ya dosanya gede. Sudah dosa, ngajak lagi. Kalau memang itu dosamu, makanya termasuk yang kami ingatkan kepada siapapun ini masalah dosa pribadi, karena mungkin tidak ngerti ilmunya. Kalau dosa pribadi antara kau dengan Allah, tutup. Sudah, ini paling pertama. Sebab yang dikhawatirkan kalau kita sering cerita sama orang, menjadi tidak malu lagi, bebas nanti melakukan kehinaan tersebut, sehingga mungkin cari kawan yang sama-sama melakukan kehinaan. Na'udzubillah. Baik, itu saja yang harus Anda lakukan. Tutup, kemudian minta kepada Allah agar dijauhkan dari kehinaan itu. Biarpun mungkin ada orang saat ini adalah urusannya dengan riba. Adukan setiap sholat, setiap sedekah Anda sedekah, ya Allah, aku ingin sedekah, berkat sedekah ini jauhkan aku dari riba. Anda datang kepada orang tua, sungkem ke orang tua, ya Allah, berkat bekti kepada orang tua, jauhkan dari riba, ya Allah. Mungkin Anda melakukan ibadah, ya Allah, berkat ibadahku jauhkan dari riba. Sedekah, jauhkan dari riba. Doa, jauhkan dari riba. Begitu.
ngadu terus kepada Allah. Engkau mengadu kepada Zat yang Maha Kuasa, tunggu suatu ketika Anda akan dijauhkan daripada riba tanpa susah payah. Yang repot adalah gitu aja haram, kurang ajar. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, Allah Maha Pengampun dan Allah membuka pintu seluas-luasnya. Maka jangan sampai kita tuh meremehkan dosa apapun yang kita lakukan. Kalau sudah dikatakan para ulama haram apapun, misalnya perlakuan apa, perbuatan apa, haramnya sudah haram, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi saya masih kepleset, istighfar lagi. Ada orang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku itu melakukan dosa, kemudian aku bertobat, nyesel, bagus, tapi aku melakukan lagi. Nabi mengatakan tobat lagi. Aku tobat ya Rasulullah, tapi aku melakukan lagi. Tobat lagi. Tobat aku ya Rasulullah, tapi aku melakukan lagi. Tobat lagi. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kau bosan baru Allah bosan. Sampai kau bosan baru Allah bosan. Allah tidak bosan mengampuni hambanya. Dengan catatan tobat yang sesungguhnya bukan astagfirullahaladzim besok lagi, astagfirullahaladzim besok lagi. Ini kurang ajar. Biarpun tidak diungkapkan ada menyesal. Itu apa sih nyesal? Aku tidak ingin melakukan itu. Mungkin ada kepleset zina, aku tidak ingin melakukan itu, astagfirullah. Sehingga sebab perzinaannya dulu dijauhi, WA-nya kepada si dia, tempatnya, pergaulannya, kepleset lagi, ini dosa baru lain. Istighfar dengan istighfar dari zina, pakai tasbih, itu hadiah dari yang menzinainya. Gila dia. Tasbihnya hadiah dari yang menzinainya. Wah, serem banget pakai tasbih lagi hadiahnya. Contoh itu, ada kejujuran dengan Allah. Adulah ya Allah, astagfirullah. Maka lihat, sampai kapan? Jangan bosan tobat, minta ampun. Urusan bukan itu saja, urusan dosa yang lainnya. Mungkin kita sering melihat yang haram, ya Allah, adukan, aku melihat haram, rumahku ini rumah yang tidak tepat ya Allah, ngadep ke sungai ya Allah, banyak orang mandi di sana, dan aku sering setiap bangun tidur aku melihat di sana ya Allah, ngadu, ya Allah jauhkan dengan kasih sayang. Masya Allah, ada berita dia punya mertua baik, bangunin rumah yang bagus di sana, enak banget tuh, gara-gara doa. Makanya doa yang baik, kalau tidak tetap saja nggak benar nanti. Minta ya Allah jauhkan aku daripada kehinaan dengan kasih sayangmu ya Allah. Tapi ingat, kalau minta doa dijauhkan dari keharaman, tolong tambahi dengan kasih sayangmu ya Allah. Ada orang lihat yang haram, minta ya Allah jauhkan saya dari haram, dijadikan buta nanti. Minta dengan kasih sayang biar matanya tetap melek, tapi dengan kasih sayang Allah. Ada orang mabuk, ya Allah hentikan saya dari minuman keras, ngomong tok begitu, tatanya kasih sakit paru-paru, berhenti. Tapi minta ya Allah dengan kasih sayang paru-parunya tetap seger, gitu ya. Yang pernah kepleset dalam zina, minta ya Allah jauhkan dari zina dengan kasih sayangmu, tetap sehat. Ada orang berhenti dari zina karena penyakitan, naudzubillah. Bukan, dengan kasih sayangmu. Sama kalau minta panjang umur, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, tapi harus jelas, dengan sehat, taat, panjang umur, penyakitan mau. Tiap hari masuk rumah sakit, tapi umurnya 300 tahun. Baik. Allah Maha Kasih, kenapa kok dia tidak menghadap kepada pintu rahmat Allah? Maka dari itu, tadi yang bertanya, sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, Allah Maha Luas dengan pengampunan. Ngadulah ya Allah, entaskan aku dari kehinaan itu. Terus nanti Allah akan mudahkan untuk menghindari kehinaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.